Pernahkah Anda disakiti oleh seseorang yang begitu Anda percayai? Orang yang Anda bantu, Anda bela, tapi justru berbalik menusuk dari belakang? Atau mungkin seseorang pernah mempermalukan Anda, membuat nama baik Anda hancur, sementara Anda hanya bisa menatap, menahan amarah. Karena jika Anda membalas, Anda tahu hasilnya hanya akan membuat Anda tampak sama rendahnya dengan mereka. Dunia ini tidak kekurangan orang yang kejam, yang bisa menginjak hati orang lain demi rasa puas sesaat. Namun dunia juga tidak kekurangan jiwa-jiwa yang kuat, yang tahu bahwa tidak semua balas dendam perlu dilakukan dengan tangan. Kadang cukup dengan ketenangan, dengan keberhasilan, dengan cara hidup yang lebih elegan. Banyak orang berpikir balas dendam adalah tentang membuat orang lain menderita. Padahal balas dendam paling elegan adalah ketika Anda membuat diri Anda sendiri naik kelas, sementara mereka yang menyakiti tetap terjebak di tempat yang sama. Bayangkan, Anda tidak berteriak, tidak memaki, tidak menjelaskan apapun. Anda hanya melangkah, memperbaiki diri, dan dunia perlahan menunjukkan bahwa yang dulu meremehkan Anda kini harus menunduk melihat betapa jauh Anda telah berjalan. Karena sesungguhnya diam yang bermartabat lebih menyakitkan bagi orang yang bersalah daripada ribuan kata yang keluar dari mulut yang penuh amarah. Kehidupan ini punya cara unik untuk menegakkan keadilan. Kadang balasan tidak datang lewat tangan Anda, tapi lewat perubahan hidup Anda, lewat versi diri Anda yang baru, yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih damai. Jadi, bagaimana cara membalas dendam tanpa menyentuh, tanpa melukai, tanpa merendahkan martabat sendiri? Bagaimana cara menjaga diri agar tidak terbakar oleh api amarah yang mereka nyalakan? Bagaimana caranya membuat luka yang mereka tinggalkan berubah menjadi kekuatan yang menakjubkan? Itulah yang akan kita bahas di sini. 7 cara balas dendam paling elegan, bukan untuk menghancurkan orang lain, tapi untuk memenangkan diri sendiri. Setiap cara di sini bukan sekadar teori. Ini adalah langkah nyata untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, pengkhianatan menjadi kebangkitan, dan rasa dendam menjadi dorongan untuk berkembang lebih jauh. Ingat satu hal ini, Anda tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Cukup buktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu berdiri lagi, lebih tegak dari sebelumnya. Dan percayalah, saat hidup Anda mulai bersinar, orang yang pernah menyakiti akan melihat tanpa perlu Anda berkata apapun. Mereka akan sadar bahwa mereka kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Kehadiran Anda, ketulusan Anda, dan kesempatan untuk melihat Anda tumbuh bersama mereka. Sebelum kita mulai membahas satu persatu, tarik napas dalam-dalam. Rasakan beban itu yang dulu menekan dada Anda. Lalu lepaskan perlahan. Hari ini Anda tidak lagi ingin membalas dengan luka. Anda ingin membalas dengan kemajuan. Mari kita mulai perjalanan ini. Dari luka menuju keanggunan. Dari amarah menuju kendali. Dari rasa dendam menuju kemenangan yang sesungguhnya. Cara pertama untuk membalas dendam dengan elegan adalah memperbaiki diri dan meraih keberhasilan. Ketika seseorang menyakiti Anda, ia sebenarnya sedang menguji 2 hal. Seberapa dalam luka Anda dan seberapa kuat keinginan Anda untuk bangkit. Kebanyakan orang berhenti di luka. Mereka larut dalam kesedihan, terjebak dalam rasa ingin membalas. Tapi orang yang benar-benar berkelas menjadikan luka itu bahan bakar untuk naik ke level berikutnya. Jangan habiskan energi untuk membenci. Gunakan energi itu untuk membangun versi diri yang baru, yang tak lagi mudah dijatuhkan. Setiap kali Anda merasa ingin membalas, ubah niat itu menjadi tindakan positif. Misalnya mulai perbaiki disiplin diri, perkuat kemampuan, ubah gaya hidup, atau fokus pada karier yang dulu diremehkan. Jadikan rasa sakit itu alasan untuk bertransformasi, karena tidak ada hal yang lebih membungkam orang yang meremehkan Anda selain melihat Anda berhasil. Bukan karena dendam, tapi karena Anda memilih untuk berkembang. Bayangkan orang yang pernah merendahkan Anda kini hanya bisa diam melihat Anda berdiri tegak, penuh percaya diri, tanpa sedikit pun perlu menjatuhkan siapapun.
Itulah bentuk balas dendam yang paling halus, sekaligus paling menyakitkan, karena tidak bisa dibalas kembali. Perbaikan diri bukan hanya tentang uang atau status. Ini tentang aura baru yang lahir ketika Anda menemukan arah hidup lagi. Ketika Anda berhenti membuktikan sesuatu pada orang lain dan mulai membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi jika hari ini Anda masih merasa marah, kecewa, atau ingin membalas, gunakan itu sebagai tanda bahwa masih ada bagian dari diri Anda yang perlu tumbuh. Pergilah ke tempat yang membuat Anda tenang. Baca buku, pelajari hal baru, perbaiki cara berbicara, cara berpikir, cara berjalan. Biarkan setiap perubahan kecil menjadi langkah menuju kemenangan besar. Dan ketika waktu berlalu, Anda akan menyadari satu hal, bahwa orang yang dulu melukai Anda sudah tidak lagi relevan. Mereka hanya menjadi bagian dari masa lalu yang membantu Anda tumbuh. Mereka pikir mereka menghancurkan Anda, padahal mereka justru membentuk versi terbaik dari diri Anda. Itulah seni balas dendam yang sejati, bukan dengan membalas sakit hati, tapi dengan memperlihatkan bahwa Anda tidak bisa dihancurkan. Orang lain boleh meremehkan Anda, tapi jangan pernah ikut meremehkan diri sendiri. Karena saat Anda terus memperbaiki diri, dunia perlahan berubah sikapnya. Dan tanpa Anda sadari, semesta sendiri yang akan menegakkan keadilan. Jadi mulai hari ini, balaslah semua pengkhianatan, semua luka, semua penghinaan dengan satu kalimat sederhana di dalam hati. Lihat saja nanti, aku akan tumbuh dari rasa sakit ini. Dan biarkan hasil akhirnya yang berbicara. Bukan suara Anda, bukan amarah Anda, tapi perubahan hidup Anda yang nyata. Cara kedua, balas dengan diam dan elegan. Kadang kekuatan paling besar bukan terletak pada kemampuan berbicara, tetapi pada kemampuan untuk diam dengan tenang. Diam bukan berarti takut. Diam adalah pilihan sadar untuk tidak memberikan energi Anda kepada sesuatu yang tidak pantas mendapatkannya. Saat seseorang mencoba memancing emosi Anda, tujuan mereka sederhana. Mereka ingin melihat Anda bereaksi. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka masih punya kendali atas diri Anda. Dan ketika Anda bereaksi, ketika Anda marah, mereka menang, walau hanya sebentar. Namun saat Anda memilih diam, Anda mematahkan kendali itu sepenuhnya. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak lagi bisa digoyahkan, bahwa Anda sudah sampai di titik di mana ketenangan Anda lebih kuat daripada kata-kata mereka. Tidak mudah memang. Ada rasa ingin menjelaskan, ingin membela diri, ingin membuktikan bahwa Anda tidak salah. Tetapi kadang, membiarkan orang salah paham lebih damai daripada terus memaksa mereka mengerti. Karena orang yang benar-benar berniat menyakiti tidak butuh kebenaran, mereka hanya butuh reaksi. Diam adalah bentuk balas dendam yang lembut, tapi tajam bagi hati orang yang terbiasa bermain dengan emosi orang lain. Mereka tidak tahu bagaimana harus melawan seseorang yang tidak lagi bereaksi. Bayangkan, Anda tidak menulis status, tidak membalas pesan, tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang mereka. Anda hanya fokus pada hidup Anda, melangkah maju tanpa menoleh. Dan suatu hari, mereka melihat bahwa semua usaha mereka untuk menjatuhkan Anda gagal total. Karena Anda tidak memberi mereka bahan apapun untuk dimenangkan. Itulah keindahan dari diam yang elegan. Ia seperti cermin. Semakin keras seseorang berteriak, semakin jelas pantulan dirinya sendiri. Tapi perlu diingat, diam yang elegan bukan diam yang penuh dendam. Ini bukan tentang membungkam, tapi tentang memilih ketenangan. Anda boleh tetap sopan, tetap profesional, tetap berjarak. Tidak perlu menghapus keberadaan mereka, cukup hentikan pengaruh mereka. Gunakan prinsip sederhana. Jangan beri akses kepada siapapun yang tidak tahu cara menghargai Anda. Ketika Anda berhenti memberi reaksi, Anda akan melihat sesuatu yang indah. Pikiran Anda lebih jernih, tidur Anda lebih nyenyak, dan hati Anda mulai pulih. Dan itulah kemenangan yang sebenarnya. Karena balas dendam paling damai adalah saat Anda bisa berkata dalam hati, "Engkau tidak lagi mampu mengganggu kedamaian hidupku." Diam yang elegan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kedewasaan.
Tanda bahwa Anda sudah tidak membutuhkan pengakuan siapapun karena Anda sudah cukup dengan diri sendiri. Jadi bila suatu hari ada orang yang mencoba menekan Anda, tersenyumlah dan diamlah. Biarkan mereka tenggelam dalam kebisingan mereka sendiri. Sementara Anda berjalan pelan, tapi pasti menuju kehidupan yang lebih tenang dan jauh lebih berkelas. Cara ketiga, membangun batas sehat. Ada satu bentuk balas dendam yang sering diabaikan banyak orang, padahal dampaknya luar biasa dalam menjaga harga diri, yaitu membangun batas yang sehat. Ketika seseorang menyakiti Anda, seringkali itu terjadi karena Anda dulu terlalu terbuka, terlalu memberi, terlalu sabar, hingga mereka lupa bahwa Anda juga manusia yang bisa merasa lelah. Membangun batas bukan berarti Anda membenci. Tidak. Batas adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri, karena Anda mulai sadar, tidak semua orang pantas mengetahui isi hati Anda, dan tidak semua orang layak berjalan sejauh itu dalam hidup Anda. Terkadang, cara paling elegan untuk membalas bukan dengan menjauh secara dramatis, tetapi dengan menarik kembali kendali. Anda tidak lagi menjelaskan semua hal, tidak lagi menjawab setiap pesan, tidak lagi hadir di setiap panggilan. Anda hadir hanya ketika memang diperlukan, dan dengan cara yang tetap sopan, namun berjarak. Itu bukan dingin, itu dewasa. Itu bukan sombong, itu sehat. Batas adalah pernyataan lembut yang berkata, engkau tidak bisa memperlakukan aku seperti dulu lagi. Dan yang menarik begitu, Anda mulai menetapkan batas. Orang-orang yang benar-benar tulus akan menghormatinya, sementara mereka yang hanya ingin memanfaatkan akan merasa terganggu dan perlahan pergi sendiri. Itu tanda bahwa batas Anda bekerja. Terkadang batas berarti tidak ikut lagi dalam percakapan yang beracun. Terkadang batas berarti tidak memberi akses kepada seseorang yang pernah menghancurkan kepercayaan. Dan terkadang batas berarti diam meski Anda masih peduli. Bukan karena Anda tidak punya perasaan, tetapi karena Anda memilih melindungi kedamaian Anda sendiri. Anda boleh memaafkan, tapi tidak harus membuka pintu kembali. Anda boleh bersikap ramah, tapi tidak perlu memberi ruang sebesar dulu. Disinilah letak keanggunan sejati. Anda membalas bukan dengan marah, tetapi dengan pengendalian diri yang membuat orang lain belajar menghormati Anda kembali. Dan ketika Anda sudah mampu menegakkan batas itu dengan tenang, tanpa perlu menjelaskan panjang lebar, tanpa perlu meyakinkan siapapun, itulah saat di mana Anda menang. Bukan atas orang lain, tapi atas diri sendiri. Batas yang sehat bukan dinding. Ia adalah pagar lembut yang menjaga taman batin Anda agar tetap tumbuh subur. Dan siapapun yang ingin masuk harus tahu cara menghormatinya. Jadi bila hari ini ada orang yang pernah Anda biarkan melukai, jangan habiskan waktu untuk membenci mereka. Cukup buat batas dan teruskan hidup Anda. Karena di balik batas yang kuat, selalu ada kedamaian yang indah menunggu untuk Anda temukan. Cara keempat, sukses tanpa merendahkan. Ada jenis balas dendam yang tidak perlu kata-kata, tidak perlu amarah, tidak perlu penjelasan panjang lebar. Cukup satu hal, kesuksesan. Namun bukan sembarang sukses. Bukan sukses yang dipamerkan untuk menyinggung, tetapi sukses yang muncul karena kerja keras, kedewasaan, dan ketenangan. Sukses yang membuat orang yang dulu meremehkan Anda diam dan menunduk tanpa Anda harus mengatakan apapun. Sukses yang elegan adalah ketika Anda tumbuh dengan tenang saat Anda mengubah semua luka menjadi tenaga dan menjadikannya bahan bakar untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna. Bayangkan seseorang yang pernah membuat Anda jatuh, kini melihat Anda berdiri tegak, tersenyum, dikelilingi oleh hal-hal baik yang dulu bahkan Anda tidak bayangkan. Bukan karena Anda ingin membuktikan sesuatu pada mereka, tapi karena Anda telah membuktikan sesuatu pada diri sendiri. Sukses yang sejati tidak berisik. Ia tidak perlu diumumkan dengan kata-kata. Ia akan terlihat dari caramu berbicara, caramu berjalan, dan caramu memperlakukan orang lain dengan penuh wibawa. Karena orang yang sudah pernah melalui badai tidak lagi perlu berteriak untuk meyakinkan siapapun bahwa ia kuat. Ia cukup menjadi dirinya sendiri, dan dunia akan melihat perubahannya. Dan ingatlah,
Sukses yang benar bukan hanya soal uang, jabatan, atau popularitas. Sukses yang sejati adalah ketika hati Anda damai, pikiran Anda tenang, dan Anda bisa tidur setiap malam tanpa rasa benci pada siapapun. Itulah kemenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kadang mereka yang pernah menyakiti Anda tidak tahu cara menghadapi versi diri Anda yang baru. Versi yang tidak lagi marah, tidak lagi menuntut, tidak lagi berharap pengakuan, karena Anda sudah cukup dengan apa yang Anda miliki sekarang. Jadikan setiap pencapaian Anda sebagai doa yang hidup. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa Anda tidak hancur. Anda justru tumbuh dengan lebih indah. Jika berhasil mencapai sesuatu hari ini, ucapkan syukur dalam hati. Dan katakan pelan-pelan, terima kasih telah menyakitiku. Karena lewat luka itu aku belajar menemukan kekuatanku sendiri. Kalimat sederhana itu bisa menjadi penutup paling indah untuk semua babak yang dulu penuh air mata. Dan percayalah, tidak ada yang lebih membuat seseorang menyesal selain melihat Anda tetap bersinar, tetap rendah hati, dan tetap memilih kedamaian. Padahal mereka berharap Anda akan hancur. Itulah balas dendam yang paling elegan, bukan menjatuhkan, tapi menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Cara kelima balas dendam yang elegan adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Pada akhirnya tidak ada balas dendam yang lebih anggun daripada menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Orang yang dulu meremehkan Anda akan melihat bahwa semua yang pernah mereka lemparkan, caci maki, pengkhianatan, fitnah, tidak menghancurkan Anda, tapi justru mengubah Anda menjadi sosok yang lebih kuat dan tenang. Ini bukan tentang membuktikan kepada mereka bahwa Anda bisa. Ini tentang membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda pantas hidup dalam kedamaian. Bayangkan, seseorang yang dulu meninggalkan Anda dengan luka, lalu bertahun-tahun kemudian melihat Anda berjalan tegap, tenang, dengan wajah yang bersinar tanpa dendam. Ia akan sadar, diam-diam, bahwa kesalahannya bukan melukai Anda, tapi kehilangan seseorang yang tulus. Balas dendam yang paling halus tidak dilakukan dengan amarah, tetapi dengan pencapaian, dengan membangun hidup yang lebih baik, dengan menata hati agar tetap lembut, meski dunia tak selalu ramah. Jadilah orang yang berkelas dalam cara menghadapi luka, bukan dengan mengutuk, tapi dengan mengubah, bukan dengan membalas, tapi dengan memperbaiki. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar menang bukanlah yang membuat orang lain kalah, tetapi yang mampu berdiri tanpa harus menjatuhkan siapapun. Hidup ini terlalu singkat untuk terus menoleh ke masa lalu. Biarkan mereka tenggelam dalam rasa bersalahnya sendiri, sementara Anda terus melangkah menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih berlimpah, dan lebih bermakna. Dan di sanalah, tanpa sepatah kata pun, Anda telah membalas dendam dengan cara paling elegan, dengan menjadi bahagia. Cara balas dendam keenam, memaafkan tanpa harus berhubungan lagi. Tidak semua orang yang kita maafkan harus kita izinkan kembali masuk ke dalam hidup kita. Inilah salah satu bentuk balas dendam paling elegan yang jarang disadari banyak orang. Memaafkan tanpa membuka pintu lagi. Maaf bukan berarti lupa. Maaf bukan berarti memberi kesempatan kedua. Maaf adalah cara Anda untuk membebaskan diri dari beban yang mereka tinggalkan, tanpa harus mengulang luka yang sama. Bayangkan seseorang yang pernah menyakiti Anda dengan ucapan, dengan pengkhianatan, atau dengan sikap dingin yang membuat Anda hancur. Lalu suatu hari, Anda memilih untuk tidak lagi marah, tidak lagi mengutuk, tidak lagi mencari penjelasan. Anda hanya tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Aku tidak membenci, aku hanya selesai." Itulah momen ketika jiwa Anda naik satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Sementara mereka masih sibuk mencari pembenaran, Anda sudah berdamai dan melangkah pergi dengan ringan. Memaafkan tanpa harus berhubungan lagi adalah bentuk pengendalian diri yang luar biasa. Karena di sana, Anda menunjukkan bahwa kebahagiaan Anda tidak lagi tergantung pada siapapun. Anda tidak lagi membutuhkan mereka untuk menebus kesalahan.
karena Anda sudah menebus luka itu dengan ketenangan. Mungkin di waktu lain mereka akan mencoba kembali dengan rasa bersalah atau dengan dalih ingin memperbaiki. Tapi saat itu, Anda sudah terlalu damai untuk membalas dendam dan terlalu bijak untuk kembali membuka luka. Anda tahu apa yang menyembuhkan Anda, bukan permintaan maaf mereka, tapi keputusan Anda sendiri untuk selesai. Dan ketika mereka sadar bahwa tak ada lagi tempat bagi mereka, bukan karena kebencian, tapi karena kedewasaan, itulah saat paling senyap, namun paling membekas. Karena mereka akan mengingatnya seumur hidup, bahwa orang yang mereka sakiti tidak pernah membalas, tapi memilih untuk hidup bahagia tanpa mereka. Itulah balas dendam yang paling elegan, ketika Anda sudah memaafkan, tapi tidak lagi menoleh ke belakang. Cara ketujuh, mengubah luka menjadi karya. Inilah puncak dari semua cara balas dendam paling elegan. Mengubah luka menjadi karya. Ketika seseorang menyakiti Anda, ia mungkin berharap Anda akan hancur. Ia ingin melihat Anda berhenti, menyerah, atau tenggelam dalam kesedihan. Tapi bayangkan wajahnya ketika ia melihat bahwa luka yang ia tinggalkan justru menjadi bahan bakar bagi Anda untuk tumbuh, berkarya, dan bersinar. Luka bisa menghancurkan, tapi di tangan orang yang sadar, luka bisa menjadi energi penciptaan. Seseorang menulis puisi dari kehilangan, melukis dari kesepian, membuat musik dari air mata, bahkan membangun bisnis dari kegagalan yang dulu membuatnya hampir menyerah. Setiap kali Anda menyalurkan rasa sakit menjadi sesuatu yang indah, Anda sedang membuktikan bahwa mereka gagal menjatuhkan Anda. Mereka menoreh luka, tapi Anda menoreh makna. Mereka memberi gelap, tapi Anda melahirkan cahaya. Itulah momen di mana Anda tidak lagi menjadi korban dari kisah Anda sendiri. Anda menjadi penulisnya. Banyak orang besar lahir dari luka yang dalam. Orang-orang yang tidak mengeluh, tapi mengubah penderitaan menjadi kekuatan yang menginspirasi dunia. Dan mungkin diam-diam, mereka yang dulu melukai Anda akan melihat hasilnya. Buku Anda, karya Anda, keberhasilan Anda, atau bahkan kedamaian yang terpancar di wajah Anda. Mereka akan terdiam, karena tanpa Anda sadari, Anda telah membalas mereka dengan cara yang paling indah. Dengan menjadikan luka itu guru, bukan alasan untuk menyerah. Jadi jika hari ini Anda masih menahan sakit di hati, jangan buru-buru menghapusnya. Lihatlah luka itu sebagai bahan mentah untuk sesuatu yang besar. Tulislah, ciptakanlah, bagikanlah. Biarkan dunia tahu bahwa dari luka yang sama yang pernah membuat Anda menangis, lahir karya yang membuat orang lain tersentuh. Karena pada akhirnya, balas dendam paling halus bukanlah dengan kata-kata, tapi dengan hasil yang membuat mereka sadar, Anda bukan lagi orang yang mereka sakiti. Anda adalah orang yang tumbuh karena rasa sakit itu. Dan di titik itulah, luka Anda bukan lagi sesuatu yang menyakitkan, tapi sesuatu yang suci, yang melahirkan versi terbaik dari diri Anda. Jika video ini menyentuh hati Anda, tinggalkan pesan atau perasaan di kolom komentar yang selama ini Anda pendam. Tulislah dengan jujur, bukan untuk mengeluh, tapi untuk melepaskan. Siapa tahu, dari kata-kata yang Anda tulis hari ini, lahir versi diri yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga setiap luka menemukan maknanya.